warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Senang ya bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum. Ada beberapa hal yang melandasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan historis. 3, landasan sosiologis. 4, landasan psikologis. Dan yang kelima, teori-teori belajar. Landasan filosofis merupakan salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum karena filsafat adalah cara berpikir mendalam terhadap suatu objek. Begitu juga dengan pengembangan kurikulum, perlu kajian yang mendalam untuk mengembangkan sebuah kurikulum. Terkait dengan filsafat ini, filsafat membahas mengenai hakikat manusia. Apa tujuan hidup manusia? Untuk apa dia berada di dunia dan seperti apa kebahagiaannya. Kemudian dalam rangka pengembangan kurikulum perlu ditelaah apakah tujuan pendidikan tersebut searah dengan tujuan atau hakikat dari manusia. Ada beberapa filsafat yang melandasi landasan kurikulum. Pertama, filsafat Peirellianisme. Peirellianisme ini adalah filsafat yang melestarikan nilai-nilai budaya lama. Yang kedua, landasan esensial merupakan landasan filsafat yang berkembang dari realisme dan idealisme yang mengandalkan esensi dari suatu hal yang sedang dikaji. Kemudian yang ketiga, progresivisme itu adalah landasan filsafat yang berubah karena perubahan zaman. Artinya mempertimbangkan seperti apa nanti di masa depan. Yang keempat, landasan rekonstruksionisme. Ini bergerak dari landasan progresif, tetapi pada filsafat ini lebih mengandalkan kepada bagaimana suatu masalah dipecahkan. Artinya bagaimana seseorang bisa survive di masa depan. Itulah landasan filosofis di landasan kurikulum yang menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum. Jadi itulah landasan filosofis apa saja yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Landasan yang berikutnya adalah landasan historis. Landasan historis ini perlu kita kaji dari bagaimana sejarah pendidikan itu terbentuk. Pernah suatu ketika seseorang yang akan hidup di masa depan itu hanya disiapkan oleh orang tua saja. Jadi orang tua yang akan mengidentifikasi apa nanti kebutuhan anaknya di masa depan. Misalnya kalau perempuan memasak, laki-laki itu berladang atau berkebun. Hal tersebut menjadi keterampilan utama yang diajarkan. Tetapi dengan perkembangan yang semakin cepat, orang tua pada akhirnya mengakui bahwa mereka tidak cukup mampu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Sehingga pada saat itu anak-anak diserahkan kepada sufi untuk dididik. Itu berlangsung hingga ratusan tahun sehingga para sufi pun kemudian menyimpulkan bahwa tidak cukup hanya kelompok filosof atau kelompok orang-orang pandai yang mengajarkan anak-anak. Perlu keterlibatan masyarakat. Dalam hal itu kemudian muncul kurikulum dengan stakeholdernya. Jadi sejarah itu menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Historis dari pendidikan yang perlu dipertimbangkan mulai dari pendidikan pra abad 21, menjelang abad 21 dan pendidikan di abad 21. Hal tersebut perlu dikaji untuk melandasi pengembangan kurikulum. Ditambah dengan kajian pendidikan di Indonesia pra-kolonial, zaman kemerdekaan dan saat sekarang mempertahankan kemerdekaan. Berikutnya landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini terkait dengan budaya, masyarakat, dan pendidikan. Dalam budaya tersebut ada nilai-nilai yang dilestarikan. Jadi dalam landasan sosiologis perlu dikaji nilai-nilai seperti apa yang perlu dimiliki oleh seorang peserta didik untuk mereka bisa bertahan hidup di masa depan. Atau terkait dengan bahasan mengenai bagaimana pendidikan karakter bisa ditanamkan, bisa diintegrasikan dalam pembelajaran.
Terkait dengan nilai-nilai pada suatu budaya tentu akan berbeda-beda untuk setiap daerah. Karena itu budaya ini diklasifikasikan menjadi ada budaya yang universal, ada yang budaya khusus, dan ada alternatif. Budaya universal contohnya kebiasaan untuk disiplin. Itu adalah kebudayaan yang sudah diakui di seluruh negara manapun, bahwa disiplin menjadi dasar bagi seseorang untuk maju di masa depan. Kemudian ada kebudayaan khusus pada suatu daerah. Itu misalnya terkait dengan nilai-nilai lokal yang dilestarikan pada budaya tersebut. Jadi di landasan sosiologis ini perlu mengkaji hubungan antara masyarakat, pendidikan, dan budaya. Landasan berikutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini juga menjadi hal yang penting dilakukan dalam pengembangan kurikulum karena objek yang akan dikembangkan itu adalah peserta didiknya. Artinya kita perlu mengetahui bagaimana perkembangan kejiwaan dari peserta didik. Bagaimana motivasinya, bagaimana ketertarikannya, kecerdasan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Landasan psikologis ini perlu kita ketahui karena peserta didik adalah subjek yang aktif dalam proses pembelajaran sebagai individu yang dikembangkan potensi dirinya. Jadi landasan psikologis ini sangat penting dibahas berdasarkan kajian-kajian teori yang sudah ada. Berdasarkan teori Maslow, teori Freud, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hal yang melandasi pengembangan kurikulum adalah teori belajar. Ada 3 teori utama, teori belajar behavioristik, kognitivistik, humanistik. Teori belajar behavioristik beranggapan bahwa belajar bisa diamati dengan perubahan tingkah laku dari seorang peserta didik. Teori belajar behavioris ini mengkaji bagaimana hukuman diberikan, bagaimana pemberian penghargaan, penguatan, dan lain sebagainya. Dan itu yang dicontohkan atau diajarkan kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitivisme. Ini merupakan teori belajar yang menekankan kepada pemahaman atau insight. Berbeda dengan teori belajar behaviorisme yang beranggapan belajar bisa diamati, menurut orang kognitif ini belajar hanya bisa dilihat dari tingkat pemahaman. Bagaimana kita mengetahui tingkat pemahamannya? Dengan melakukan pengujian terhadap pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan. Jika terjadi peningkatan kemampuan, berarti dia bertambah pengetahuannya dalam artian telah belajar. Turunan dari kognitif ini adalah konstruktivisme. Ini adalah landasan yang melandasi pembelajaran saat ini, bagaimana peserta didik itu membangun pengetahuannya. Membangun pengetahuan baru dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Kemudian kelompok teori belajar yang keempat adalah humanistik, yaitu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi bagaimana dengan proses pendidikan, dengan adanya kurikulum dan diimplementasikan ke dalam pembelajaran, seorang individu itu dapat meningkatkan harkat dan martabatnya melalui proses tersebut. Itulah beberapa hal yang melandasi pengembangan kurikulum. Mudah-mudahan bermanfaat.